banyak narasi bahwa situasi ekonomi saat ini tuh cukup menantang gitu ya, terutama dari global mengenai Fed Fund Rate ya, yang somehow juga masih sepertinya orang melihatnya akhirnya higher for longer gitu, it's still here to stay gitu ya. Ditambah kalau kita lihat ada pula keadaan makroekonomi, strong dollar yang mengakibatkan rupiah juga harus berada di level yang cukup tinggi gitu ya. Apakah keadaan-keadaan ini juga Anda melihatnya memiliki impact tersendiri terhadap orang dan favornya untuk meminta pinjaman dari perusahaan Anda? Kalau saya melihat, Mbak Sabrina, memang ada, apalagi dolar naik terus ya. Tapi kalau dari kita sendiri di dalam, soalnya kan kita punya underwriting sendiri, jadi kita memang melihat ada sedikit kelemahan kualitas daripada konsumen yang apply kredit ke kita. Tapi dari threshold NPL dan NPF Anda, kira-kira bagaimana Pak trennya dari tahun ke tahun? Ya, dari tahun ke tahun tetap baik, Mbak Safrina. Kita mempunyai banyak sistem secara kredit sistem yang bagus. Kita memonitor itu secara berkala. Dan kita mempunyai underwriting team yang kuat, yang banyak sekali leverage data, seperti data dari kredit bureau kita, seperti Pevindo, dan juga kita banyak sekali melakukan kombinasi dari data-data sumber lain seperti big data, dan itu semua sangat berguna untuk strengthen our underwriting supaya untuk menjaga NPF kita, Mbak. Dan NPF kita selama ini rasionya bagus, sesuai dengan aturan dan standarnya OJK. Tapi pencadangan atas risiko pembiayaan, apakah Anda melihatnya ada sedikit urgensi untuk ditingkatkan untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan Pak dari perusahaan atau perseroan Anda? Kalau buat kami di Home Credit sih Mbak, mungkin satu hal yang kita mau tingkatkan itu mungkin untuk mengurangi banyaknya kejadian-kejadian yang mungkin kurang favorable di industri kita, tapi kejadian itu kebanyakan mungkin gara-gara rakyat atau masyarakat kita juga kurang financial education atau financial literacy around pinjol, scam, fake ID seperti itu ya. Jadi saya merasa mungkin itu perlu digalakkan, dan mungkin nggak perlu cuman digalakkan dari sisi Home Credit aja, tapi mungkin perlu digalakkan dari seluruh industri player, termasuk perbankan, multi finance, dan juga fintech ya. Soalnya masyarakat kita memang perlu ditingkatkan financial literacy edukasinya di situ. Jadi Anda melihatnya justru something yang fundamental ya, lebih kepada financial literacy dan lain-lain ya Pak ya, malah Anda melihatnya ya. Iya, maksudnya seberapa pentingnya mereka untuk tidak meng-share KTP segampang itu. Juga harus tahu budgeting, income berapa, pengeluaran berapa. Mungkin kebanyakan juga family, yaitu mungkin tabungannya tipis, soalnya mereka nggak tahu kalau lebih besar pasar daripada tiang gitu. Competitors map Anda seperti apa Pak di Indonesia? Kompetitor kita cukup banyak variasinya ya Mbak. Salah satunya mungkin fintech player yang memberikan tunjangan atau pembiayaan tunai, dan juga semua pembiayaan barang yang juga sifatnya seperti kita, bukan di otomotif tapi lebih ke elektronik, furniture, gadget seperti itu. Itu boleh dibilang mereka juga termasuk kompetitor kita. Dan bagaimana memastikan perusahaan tetap relevan di tengah kompetitor yang begitu banyak, Pak? Ya. Jadi kita banyak melakukan hal-hal yang berinovasi, seperti yang saya tadi bilang, bulan ini kita akan meluncurkan produk baru, yaitu memberikan pembiayaan modal usaha ke existing pelanggan kita, yang jumlahnya bisa mencapai 50 juta. Mereka bisa menggunakan itu untuk membiayai bisnis mereka, UMKM, ide-ide baru, untuk menambah keuangan mereka, income mereka. Dan juga pembiayaan barang kita selalu mencari opportunity baru, di mana kita mungkin mau ekspansi secara komoditas ke edukasi, pembiayaan edukasi, dan lainnya yang mungkin kita berasa kalau itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik Pak. Sekarang Pak, secara makro gitu ya, suku bunga BI
ya Pak ya. Nah di Februari ini kita ketahui The Fed itu tidak menggelar FOMC Pak. Tapi kan BI ini tetap ada rapat Dewan Gubernur 18 sampai 19 Februari minggu depan nih Pak ya. Nah harapan Anda terhadap arah dari keputusan RDG suku bunga Bank Indonesia seperti apa Pak? Setelah kita mengetahui beberapa waktu lalu kan tiba-tiba ada pemotongan suku bunga ya, walau pasar tidak terlalu mengekspektasi langkah tersebut gitu ya. Apakah Anda dari ya selaku pelaku industri multifinance ya Pak ya berharap BI akan memangkas suku bunga acuan lagi? Ya, kalau soal memprediksikan apakah BI akan memangkas bunga lagi apa enggak, itu mungkin hal yang tidak mudah untuk kita ketahui. Jadi kita akan memonitor langkah-langkah apa yang mungkin akan BI ambil. Soalnya faktornya untuk memangkas bunga atau tidak itu cukup kompleks ya Mbak Safrina. Tapi aspirasi dari Bapak sendiri apakah lebih baik diturunkan atau bagaimana harapan sendiri? Ya, mungkin saya lanjutin dulu. Soalnya banyak sekali faktornya yang tergantung dari penukaran nilai dolar, pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekspor-impor kita, dan juga melihat consumer confidence kita. Jadi banyak sekali matriksnya untuk menentukan itu. Tapi kalau dari saya pribadi, personally, ya kan kita juga bilang kita konsumen ya. Kita juga kalau punya hutang, punya KPR atau punya hutang dimanapun, kalau BI memangkas suku bunga, kebanyakan juga efeknya akan ke seluruh masyarakat Indonesia. Biasanya kalau bunga diturun akan lebih baik untuk kita semua. Jadi secara personal saya sih ya kalau seumpama BI memangkas, ya saya berasa daya beli masyarakat Indonesia akan lebih bisa lagi soalnya bayar utangnya kan lebih kecil. Betul Pak.